kuat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus masih kasih kita kesempatan beribadah, sekalipun ibadah hanya secara online yang dilaksanakan oleh Komisi Pusat Pelayanan Anak, tapi percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Nah, hari ini kita mau merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Karena itu sebelum ibadah dimulai, Om Anka ajak, mari sama-sama kita serukan haleluya 3 kali. 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, kita akan buka ibadah dengan doa. Tapi Om Anka ingatkan, mari adik-adik di rumah siapkan Alkitab. Sebab sesudah pujian penyembahan kita akan dengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ardi, Ketua Komisi Pusat Pelayanan Anak GPDI. Baik, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini, hari ini, Tuhan, kami mau beribadah memuliakan Engkau. Urapi ibadah ini, pakai semua pelayan Tuhan dari awal sampai berakhir, biar ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kami mulaikan ibadah online hari ini di atas satu nama yang indah, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Pelnap se-Indonesia. Shalom. Puji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, merayakan bagaimana Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Haleluya. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Puji Tuhan, kita menang bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita menang. Haleluya. Segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya,
aku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maukah dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maukah dipatahkan kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, haleluya. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maukah dipatahkan kita jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Kita jadi, haleluya, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Yang menang bersama dengan Tuhan, tepuk tangan lagi. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan pada hari ini. Kita membuka hati kita, minta Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan boleh hidup, Tuhan boleh bangkit, bahkan naik, memberikan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan Tuhan, hingga kami ada sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu Roh Kudus, tolong kami, jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang manis. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami kefokusan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adik-adik yang ada di luar negeri juga, ketemu lagi dengan Om Hardy di dalam pemberitaan firman Tuhan melalui ibadah hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Om Hardy menggunakan topi dari Papua, tepatnya anak-anak sekolah minggu yang ada di Sorong memberi hadiah Om Hardy ini, dan Om Hardy pakai sekarang. Terima kasih. Ya, mari kita akan langsung saja kepada firman Tuhan. Hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah kita memperingati hari kematian, hari kebangkitan, dan kita sekarang memperingati hari kenaikannya. Ada apa di hari kenaikan? Dan kita harus mengerti kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ada apa setelah dia naik ke surga? Ya, kita akan baca ayat firman Tuhannya di dalam Markus 16 ayat 19. Sekali lagi, Markus 16 ayat 19. Firman Tuhan begini, dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Wow, karena adik-adik, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan apa yang dibicarakan sama Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan begini, Tuhan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda akan menyertai kamu, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Wow, luar biasa. Nah, kata-kata setelah berkata seperti itu, maka terangkatlah dia, disaksikan oleh murid-murid, dan murid-murid sujud menyembah, memuji Tuhan, dan murid-murid kembali ke tempat masing-masing dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang dia percayai mati, bangkit dari kematian, dan dia sekarang melihat dengan mata kepala sendiri, dia naik ke surga. Dia bersukacita sekali, dan dia mendapat kuasa yang hebat. Ada perkataan Tuhan, aku menyertai kamu dengan kuasa dan mujizat. Nah, hari ini, perhatikan, ada seorang murid Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bukan rasul, dia bukan nabi, dia jemaat biasa, tetapi dia melayani dan membantu pelayanan Tuhan yang ada di Yerusalem. Membantu murid-murid, membantu para rasul. Namanya Stefanus. Dan Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus dan imannya hebat kepada Tuhan. Sehingga dia berani berinjil, dia berani memberitakan Yesus kemana-mana, padahal dia bukan rasul. Dia bukan nabi, tapi dia berani menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan kepada banyak orang bahwa Yesuslah juru selamat. Nah, karena berani, akhirnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi marah. Dan mereka menyuruh Stefanus untuk diam. Jangan menginjil lagi, jangan berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi Stefanus dengan berani dia terus memberitakan firman Tuhan. Sampai akhirnya dia ditangkap, dibawa ke majelis agama-agama di depan para hakim. Dia diadili. Dia dituduh oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi Stefanus dengan berani dia memberitakan Tuhan Yesus di dalam mahkamah agama. Dan ketika dia memberitakan itu,
mukanya bercahaya seperti malaikat. Semua orang melihat mukanya bercahaya seperti malaikat. Dia terus memberitakan Injil, dia tidak takut. Sampai akhirnya dia ditangkap dan dia dihukum, dirajam, dilempari oleh batu. Dan ketika dia dirajam, ketika dia dilempari oleh batu, dia berkata dan dia menenadah ke langit. Dan dia berkata, "Kuserahkan nyawa. Tuhan, ampunilah mereka." Dan dia melihat di surga, dia melihat ke atas, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, dan dia sedang melihat apa yang sedang terjadi. Wow, dia mati, tapi ketika dia dirajam, ada seorang yang bernama Saulus, sombong, dan dia penuh dengan kebencian kepada orang-orang pengikut Kristus. Dia yang merebut jubah Stefanus, dan dia memegang jubah Stefanus. Kemudian Saulus dengan berkobar-kobar, dengan semangat yang hebat, dia menangkap dan mengancam semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia minta surat kepada ahli-ahli Taurat untuk dia bisa menangkap, dan dia mendapat surat kuasa. Dan dengan bangga, dengan sombong, dia pergi ke Damsyik untuk menangkap, membunuh, mengancam, memenjarakan orang-orang Kristen. Dan pada waktu itu, ketika dia menuju ke Damsyik, di tengah jalan, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit, dan kemudian dia rebah ke tanah. Dan tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus." Suara itu berkata kembali dari cahaya itu, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Pergilah ke Damsyik dan aku akan menjadikan kamu alatku." Wow, dan sejak itu Saulus buta 3 hari. Sejak itu Paulus tidak melihat, Saulus tidak melihat. Dan dia benar-benar menjadi hidup dalam kegelapan. Sebelumnya mata jasmaninya melihat, tapi hatinya gelap. Tapi sekarang, setelah hatinya terang, matanya jadi gelap. Buta selama 3 hari. Setelah Saulus pergi ke Damsyik, dan Yesus katakan, "Pergi ke Damsyik, ke jalan yang bernama Jalan Lurus, di rumah Yudas, kamu tinggal di sana." Dan akhirnya Tuhan Yesus datang dengan penglihatan kepada Ananias. Seorang yang bernama Ananias mendapat penglihatan. Wow. Dan penglihatan kemudian Yesus berkata, "Ananias, pergilah kamu ke Jalan Lurus. Di rumah Yudas ada seorang dari Tarsus bernama Saulus. Dia alat pilihan bagiku." Kemudian Ananias bilang, "Tuhan, tidak tahukah Tuhan, dia benci kepadamu, dia benci kepadaku, dia benci kepada semua orang-orang yang percaya kepadamu, dan bahkan dia membunuh kami." Kemudian Tuhan katakan, "Pergi." Dan dia sudah melihat, mendapat penglihatan bahwa ada seorang Ananias menumpangkan tangan, dan dia bisa melihat lagi. Maka Ananias pergi ke Jalan Lurus, dan dia bertemu dengan Saulus di rumah Yudas. Ketika dia masuk, dia memperkenalkan dirinya, "Aku Ananias." Dan kemudian dia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Dan Saulus hari itu mencelik. Dia melihat. Dan kemudian mereka berpelukan, dan mereka menjadi saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Adik-adik dengar, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia ada di surga. Dan dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tetapi dia tidak tinggal diam. Dia tetap melihat apa yang dilakukan adik-adik. Apa yang sedang terjadi dengan kehidupan adik-adik. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dengar, mata Tuhan ada di mana-mana. Dan dia tetap melihat siapa yang baik, siapa yang jahat, siapa yang sedang melayani, siapa yang sedang membantu orang tua, siapa yang sedang melawan orang tua, siapa yang sedang
mungkin mencuci piring, Tuhan tahu semuanya. Dan hari ini dengar, dia ada di surga. Dia sudah naik ke surga. Stefanus melihat dia ada di sana. Saulus mendengar suara dari surga. Dan kemudian Ananias didatangi Yesus yang ada di surga. Hari ini juga Tuhan Yesus ada bersama dengan adik-adik. Percaya Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia akan menolong adik-adik untuk menjadikan adik-adik alat pilihannya. Sebagaimana Saulus dipakai Tuhan, sebagaimana Stefanus dipakai Tuhan, sebagaimana Ananias dipakai Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus ingin memakai adik-adik semua. Siapa yang ingin terima Tuhan Yesus? Angkat tangannya dan terimalah berkat ini. Dan katakan kepada Tuhan Yesus, ya, ikuti Om Hardi ya, ikuti Om Hardi. Siapa yang ingin dipakai Tuhan? Amin. Ya, pasti semua kita ingin dipakai Tuhan. Angkat tanganmu di sebelah angkat yang sebelah kanan dan tangan kiri simpan di dada. Lihat Om Hardi. Dan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lihat adik-adik, anak-anakmu yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Seluruh. Tuhan tolong jamah, pakai, urapi, jadikan dia alat pilihanmu. Pakai dia menjadi berkat bagi banyak orang untuk memberitakan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati anak-anakmu dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan tidak akan perpanjangkan, tapi biarlah kiranya percaya kuasa Tuhan ada hari ini. Dan dia masih ada bekerja. Sebagaimana dia bekerja pada Stefanus, bekerja pada Saulus menjadi Paulus, dan kemudian dia juga bekerja kepada Ananias. Sekarang dia bekerja juga kepada kita masing-masing. Haleluya. Nah, mari sekarang kita akan terima ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Ya, oke, semua nanti baca di Alkitab, tapi kita sekarang akan pakai gerakannya dulu, ya, supaya kalian hafal. Nanti kita baca, ya. Sekarang lihat dulu gerakannya. Amsal, perhatikan, 15. Udah? Ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Sekali lagi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang-orang jahat dan orang-orang yang baik. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Dan semua baca lagi dulu Alkitab, baru pakai gerakannya ya. Tuhan memberkati. Kiranya ibadah ini memberkati semuanya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Semua tutup mata. Dengan baik lipat tangannya. Ya, terima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga anak-anak yang ada di luar negeri. Semua di dalam anugerah Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus. Menjadi generasi perkasa dalam iman. Dan kami juga berdoa buat Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Untuk menjadi Indonesia yang sehat, Indonesia yang sejahtera. Memberkati juga Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan jajarannya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya.